Pak Feli, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Pegas direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 1450 hingga 1600. Kemudian juga ada Elsa juga direkomendasikan buy 375 hingga 420. Dari pertambangan batubara ada PTBA 2500 hingga 3000 juga direkomendasikan buy, dan terakhir ada BRMS yang tadi saja sudah kita ulas yang masuk ke dalam indeks FTSE Russell dengan support di 200, resisten hingga 250. Range-nya cukup sempit untuk BRMS. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, langsung saja kita akan coba analisis untuk Pegas, Pak. Direkomendasikan buy secara fundamental. Ini Pegas juga berencana menaikkan harga gas meskipun mendapat tantangan dari pelaku industri dan tampaknya ini direspon cukup positif oleh Pegas. Analisis Anda? Baik, untuk saham Pegas memang terpapar dari sentimen positif terkait rencana penaikan dari tarif harga gas bumi ya untuk beberapa industri, dan ini sebenarnya menjadi penopang ya dari pendapatan Pegas setelah kenaikan harga gas bumi yang mungkin akan disetujui oleh pemerintah. Dan kami melihat secara teknikal memang pada pegangan hari ini relatif rebound ya, ketika memang mereka sudah mengalami penurunan harga saham di level 1460, namun harga sahamnya kembali naik ya, sehingga ditutup di level 1490. Dan kalau kita lihat di level tersebut memang relatif sudah di atas ini ya resistennya ya, yang mana di level 1475 yang terjadi pada bulan Juni kemarin, dan ini juga menjadi tanda bahwa gap yang terjadi pada setelah dividen ini relatif sudah tertutup, Pak. Jadi memang ketika ada trennya sudah naik, maka ini akan menjadi sangat positif oleh Pegas, dan kami menargetkan untuk target price selanjutnya ini di level support ya di beberapa bulan yang lalu, di bulan Maret, di level 1.600 per lembar sahamnya, Pak. Oke, koreksi hari ini masih koreksi wajar dengan melemah di 0,33%, Pak Felix? Betul, Pak. Koreksi hari ini masih relatif wajar, dan juga ini disambut oleh investor yang melakukan pembelian juga secara aktif, dan ini menjadikan harga saham Pegas ini relatif rebound ya, Pak, secara intraday. Oke, kemudian kita beralih ke saham yang kedua, ada Elsa, Pak Felix. Pertimbangan Anda terutama dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Ya, Elsa kalau kita lihat secara teknikal ini sudah memasuki masa ranging ya, yang mana terjadi di bulan April hingga bulan Agustus kemarin, dan ini merupakan relatif support yang kuat ya, yang mana ini juga menjadi titik beli yang cukup baik sekali untuk saham Elsa. Dan ini juga kita melihat ketika memang ada di supportnya ini relatif cukup kuat, dan ini juga kami melihat ada potensi dari rebound ya, technical rebound untuk saham Elsa di beberapa pekan mendatang ya. Dan untuk targetnya kami melihat di level 400 sampai 420 ini cukup possible ya, karena melihat dari volumenya relatif sudah mengalami penurunan ya, walaupun harganya sudah turun. Dan ini menjadi salah satu momentum ya, bahwa harga saham ini penurunannya relatif sudah mendekati akhir, Pak. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari pertambangan batu bara ini dengan support dan resistennya cukup lebar di 2.500 hingga 3.000 juga direkomendasikan buy. Analisisnya untuk PTBA. Dengan posisi saat ini koreksi dari harga batu bara, beberapa pihak mengatakan masih mencari titik keseimbangan baru begitu. Meskipun dari posisi harganya sudah terjun cukup dalam, tapi dari sisi harga rata-ratanya jika dibandingkan di $80 Amerika per ton beberapa waktu lalu, harga sekarang dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana analisis Anda untuk PTBA? Ya, untuk saham PTBA memang ini relatif terpapar sentimen penurunan dari harga batubara global ya, Pak ya. Dan untuk saat ini kami melihat untuk harga batubara global yang relatif flat ya di 150 USD per ton, dan ini relatif menjadi sentimen positif juga ya untuk harga saham PTBA yang menghentikan penurunan dari harga sahamnya di beberapa akhir kemarin. Dan ini terlihat, Pak, dari tren dari saham PTBA sejak ex-dividen di akhir Juli kemarin, yang mana kalau kita lihat trennya sudah uptrend ya, walaupun memang tidak begitu uptrend. Dan kalau kita lihat dari saat ini harga sahamnya masih sideways, yang mana ini menjadi momentum juga ya untuk melakukan cicil beli. Dan dilihat dari inflasinya relatif oke ya, Pak ya, di beberapa bulan terakhir.
Dan satu lagi memang kita mengantisipasi ya dari kebijakan dari Badan Layanan Umum ya Batubara yang memang ini menjadi favorit ya bagi saham-saham batubara yang khususnya penjualannya mayoritas domestik, yakni salah satunya adalah PTBA, Pak. Oke, apalagi di tengah nilai tukar rupiah yang tertekan ya terhadap dolar Amerika Serikat dan biasanya lebih banyak menguntungkan kepada emiten pertambangan batubara yang berbasis ekspornya cukup kuat. Nah, yang terakhir untuk BRMS, Pak Felix, singkat saja Pak, analisisnya juga direkomendasikan baik untuk BRMS. Tadi pun sempat kita ulas juga. Range-nya cukup sempit ini, 200 hingga 250. Ya, BRMS memang sejak kita akan masuk FTSE ya, memang naiknya cukup signifikan dan kalau kita lihat memang BRMS ini membentuk pola flag ya, mana pola flag ini merupakan salah satu pola bullish continuation, di mana setelah uptrend di beberapa bulan kemarin, sideways di beberapa hari terakhir, dan ini ternyata sudah di break sangat kuat ya, di mana harga sahamnya juga naik signifikan dengan volume yang sangat masif. Dan kami melihat kalau misalnya untuk harga saham BRMS dengan volume dan juga chart yang sudah di break, maka untuk potensi menembus dari supportnya di level 200 ini sangat possible Pak, walaupun memang sudah relatif sempit ya Pak, ketika memang naiknya sudah cukup banyak pada hari ini Pak. Baik, lebih ke arah trading saja. Betul Pak, jangka pendek. Oke, ada Pegas, Elsa, PTBA, dan juga BRMS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Felix, waktu kita cukup terbatas. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk pada hari ini. Di antaranya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham CYBR atau ITSEC Asia Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam, 6,42% di 204. Kebetulan Ibu Liana sudah ambil posisi nyangkut Pak di 230. Cukup tinggi. Bagaimana peluang rebound untuk CYBR? Iya, untuk saham CBR memang dalam 5 perdagangan hari terakhir memang ditutup di zona merah ya Pak ya. Dan kalau kita lihat dari segi volume memang relatif sudah semakin turun Pak dibandingkan beberapa hari kemarin. Dan ini biasanya menandakan bahwa penurunan harga saham CBR ini relatif sudah semakin dekat di akhirnya Pak. Dan kalau kita lihat dengan tren pola seperti ini, maka ini hampir mendekati dari titik support Pak yang terjadi pada pekan lalu di level 190. Dan ketika memang sudah di level tersebut, ini cukup menjadi titik poin ya untuk saham CBR ini untuk mengalami technical rebound, Pak. Oke, di hold saja begitu? Untuk di hold, boleh Pak ketika memang bisa mantul dari 190 lembar saham ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Diki dari Bekasi menanyakan perbankan digital ini. Pak Felix, untuk Arto sudah punya di harga average di 2.800. Apakah ada pembalikan arah dalam beberapa hari atau bulan ke dekat? Dan targetnya sampai ke berapa untuk Arto? Untuk saham Arto saat ini di level 2.600-an ya. Ini relatif cukup dalam juga penurunannya dan juga sudah break ya dari sideways di beberapa hari terakhir, dan ini juga menandakan bahwa harga saham Arto ini masih ada potensi ya untuk penurunan di beberapa hari mendatang, yang mana ini terlihat dari peningkatan dari volume Pak. Peningkatan dari volume, dan kalau kita lihat memang ada potensi rebound. Kalau kita lihat support yang ada di beberapa hari kemarin, ini ada di level sekitar 2.400 sampai 2.500 Pak untuk support terdekat ya Pak. Memang di level tersebut kita lihat apakah memang mereka bisa rebound atau break ke support yang lebih rendah Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Endang dari Jakarta menanyakan Astra International hari ini kembali mengalami pelemahan dan semakin jauh meninggalkan level 6.900-an. Ibu Endang ambil posisi di 6.875. Ada peluang rebound tidak untuk Astra International? Untuk peluang dari Astra ini relatif cukup dalam ya, dan kalau kita lihat ini menyentuh dari support di akhir bulan Juli kemarin di level 6.500-an, dan untuk pada hari ini relatif sudah ada technical rebound ya Pak. Jadi secara intraday ini ada peningkatan dari harga saham itu sendiri, dan kami melihat ketika memang di level 6.500 memang menjadi level yang cukup oke Pak, support yang oke. Dan tapi bisa di hold ketika memang harga saham ini masih bertahan ya di atas 6.500 per lembar saham ya Pak. Oke, terakhir Bapak Angger dari Bekasi menanyakan BBCA baru ingin masuk entry level yang direkomendasikan. Singkat saja Pak Felix.
Untuk BPCA, untuk entry level yang sangat kami rekomendasikan itu di level 9.150 Pak, dan karena memang itu level yang cukup panjang juga ya Ya. sideways-nya, dan kami melihat support tersebut level support-nya cukup kuat dan menjadi titik poin yang cukup aman untuk ambil posisi di awal di BPCA ini Pak. Baik, penutupan hari ini masih di 9.175, level entry di 9.150, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak Felix. Terima kasih Pak Devi, selamat selalu Pak. Baik, terima kasih ada Pak Felix Darmawan, Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.